kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari satu ayat yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, saya ambil di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan Ya, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya membaca kalimat ini, membaca ayat firman Tuhan ini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh memang firman Kristus. Saya teringat kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, di situ kita boleh melihat bagaimana dia sudah berusaha dengan maksimal. Dia berobat ke satu tabib, ke tabib yang lain. Dia terus berusaha. Walaupun dia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat malah keadaannya semakin memburuk. Dan di dalam kondisi sakit pendarahan ini, saudara, biasanya seorang wanita yang sakit pendarahan ini dianggap najis. Ya, dia memisahkan diri dari kelompok manusia yang lain. Nah, dalam situasi yang seperti itu, dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Perempuan itu sudah berulang kali mendengar dan mendengar apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Dan perempuan itu, hari itu ketika mendengar bahwa Yesus lewat di tempat di mana dia berada, perempuan itu keluar, dia berusaha menerobos kerumunan orang banyak hanya untuk menyentuh jubah Tuhan Yesus. Saudara, ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga pendarahannya sembuh. Dan saudara, menurut hukum Taurat, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu dianggap najis. Imamat 15 ayat ke-25 mencatat akan hal ini. Dan saudara, kalau dia dianggap najis karena sakit pendarahan ini, berarti satu resiko yang harus dihadapi perempuan ini ketika dia berusaha menerobos kerumunan orang banyak tadi. Resiko yang bisa dihadapi adalah masa bisa mengamuk bagaimana seorang yang najis itu, yang dianggap najis itu, menerobos kerumunan orang banyak. Tetapi dia berusaha, dia rela mengambil resiko itu karena dia tahu hanya dengan menjamah jubah-jubahnya. Firman Tuhan mencatat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini adalah iman yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, kita akan teliti untuk hal ini. Kalau kita memperhatikan di mana letak rahasia iman daripada perempuan ini. Yang pertama adalah pendengaran. Dengar. Saudara, perempuan ini mendengar apa yang Yesus lakukan selama ini sangat dahsyat dan luar biasa. Dia mendengar bagaimana orang lumpuh dijamah, orang buta disembuhkan, dan lain sebagainya. Dia dengarkan itu. Dan dari apa yang dia dengar ada satu kerinduan, kapan dia bisa berjumpa dengan Yesus ini. Dia dengar dan dia dengar. Hari itu yang dia dengar, satu berita yang sangat luar biasa, Yesus lewat di tempat di mana dia berada. Saudara, momen yang sangat dahsyat. Dengar. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya mau berhenti sampai di sini, saya mencoba merenungkan tadi dengar. Dari apa yang dia dengar, timbul iman dia. Iman timbul dari pendengaran. Saudara, apa yang saudara dengar selama ini akan mempengaruhi hidup saudara. Iman dari perempuan ini timbul karena dia berulang kali mendengar Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang saudara dengar saat ini? Mungkin vonis dokter yang satu ke vonis dokter yang lain, saudara bisa kumpulkan banyak vonis dokter yang mungkin membuat saudara mengalami kegentaran, ketakutan, dan lain sebagainya. Namun saudara, hari ini engkau dengar, Yesus luar biasa dan dia siap menyembuhkan engkau. Asal engkau bertobat dan terima Tuhan sebagai juru selamat. Dengarlah firman Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari adalah perempuan ini percaya. Dia bukan hanya sekedar dan berlalu demikian, tetapi dia percaya. Saudara, ini langkah yang sangat luar biasa.
Dia tidak hanya berhenti ketika dia mendengar Yesus yang luar biasa, tetapi dia percaya. Saudara, berapa tahun kau sudah menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan katanya? Yang sudah mendengar firman Tuhan sekian tahun. Adakah engkau sungguh percaya kepada Dia? Sanggup menjamah, memulihkan hidupmu. Sanggup menyembuhkan sakitmu. Hari ini saudara, betul kau sudah sekian puluh tahun mungkin dengar firman Tuhan. Hari ini, apakah engkau sungguh percaya kepada Tuhan? Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, kau percaya kepada Tuhan. Hal berikutnya, sebagaimana yang terjadi dengan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini. Dia mengalami Yesus yang hidup itu di dalam hidupnya. Dia dijamah dan disembuhkan. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Dari yang dia dengar, dia boleh percaya kepada Tuhan. Dan percayanya kepada Tuhan ini membawa dia mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Hari ini kita rindu, saudara juga rindu mendapatkan pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Maka oleh karena itu dengarlah firman Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Dunia syarat akan penderitaan. Banyak orang tidak tahu lagi harus mencari pertolongan kemana. Dan mereka mengalami masa-masa yang berat dan masa-masa sulit. Hari ini saya mau mengatakan saudara, ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Percaya kepada Dia, maka engkau akan mengalami Yesus hidup di dalam hidupmu. Apapun bebanmu saat ini, mari bawa kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul saat ini dengan kondisi fisikmu yang sangat sakit. Mari saudara, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan kau akan melihat kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami